Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menegaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum tuzlamun. Laisa 'alaika ya Muhammad, bukanlah atasmu hudahum, petunjuk kepada mereka semua, walakinallaha yahdi man yasha, tetapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, mari kita ambil dari mukadimah yang pertama dengan apa yang terjadi pada Ikrimah bin Abu Jahal, bahwa umat manusia lahir ke alam dunia memiliki akal. Di saat akal ini berpikir, maka dia akan tahu bagaimana kedudukannya, siapa bapaknya, dan bagaimana posisinya. Tetapi hidup di alam dunia bukanlah akal, bukan pula kehidupan di alam dunia ini bapak atau pula posisi bapaknya. Yang pasti, yang paling dominan di dalam hidup di alam dunia ini adalah bagaimana manusia itu, apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan hidayah atau pula tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sesekali bangga di saat dia menjadi orang Islam. Oh, enak ya kalian semua, dia menjadi orang Islam sudah dapat hidayah. Belum tentu. Oh, enak ya kalian semua udah keturunannya jadi orang Islam karena bapak ibunya adalah orang Islam. Belum tentu dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, orang yang saat ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang saat ini mereka ini hidupnya belum masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir hayatnya mungkin dia jauh lebih besar akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia melakukan ibadah sholat seperti halnya dia adalah orang yang sempurna. Jangan bangga dengan sholatnya, jangan bangga dengan kepribadiannya, jangan bangga dengan keimanannya. Di akhir hayatnya belum tentu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, mungkin dia sebelum menjadi orang muslim, belum Islam, masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum muslim masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia belum mendapatkan hidayah. Sesudahnya dia masuk dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak mungkin dia akan masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mendapatkan hidayah. Oh, banyak mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenyataannya ya mereka tetap saja seperti orang-orang sebelumnya, berbuat dosa, berbuat haram, berbuat dolim, dan tidak membedakan hal haram. Mungkin dia adalah masuk dalam agama Allah dalam arti munafik. Artinya apa? Masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam keadaan fisilmi kafah, secara sempurna masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, sekarang ini orang Islam yang turunan, Muslimnya, Islamnya KTP, apakah sudah di dalam hidayah Allah? Belum tentu. Iya betul, ada dalam Islamnya, itu sudah ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang sudah Muslim turunan dalam KTP, belum tentu dia dalam hidayah Allah. Kenapa belum tentu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditentukan bukan dengan keimanan dan keislamannya, tetapi akan ditentukan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang sebelumnya belum agama Islam masuk ke dalam agama Islam, pasti dia penuh kesadaran, pemikiran yang sempurna, keimanan pun dia kuat, maka dia akan ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala minal muttaqin. Yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka, golongan orang-orang yang bertakwa. Tetapi sebaliknya, orang Muslim mukmin yang iman kepada Allah, dia pun ada dalam Islam, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tergolong di dalam mereka bertakwa kepada Allah, tetapi bisa terjadi dia akan tergolong minadz zalimin, orang-orang dolim, minal fasiqin, atau pula orang-orang fasik. Nah, nanti golongan orang yang dalam Islam, dia tidak golongan muttaqin, tergolongnya dolim atau pula fasik, akan kita bahas sesudahnya kita membahas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya mereka mempermainkan keimanannya. Mempermainkan keimanannya, akan terjadilah adalah mereka orang golongan munafik. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayahnya adalah ketakwaan kepada Allah. Seperti saat sekarang ini bulan Ramadan. Iman kepada Allah, iman. Dia Muslim, Muslim. Puasa, kagak. Nyolong, jalan terus. Korupsi, hobi. Mabok, ya itu kebiasaan. Dugem, keseharian tiap malam. Iman kepada Allah, KTP-nya Muslim. Nah, ini tergolongnya adalah zalim, di dalamnya adalah munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, garis besar di dalam takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan hanya sebatas kata, atau itu bukan hanya sebatas kalimat. Tetapi takwa, dalam sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh amaliyah, butuh praktek, butuh amal perbuatan keseharian. Itulah makna takwa dalam sebenar-benarnya takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, takwa bukan miliknya Pak Kiai, takwa bukan miliknya para ulama, atau pula dipisah-pisah. Takwa bukan miliknya hanya untuk orang-orang soleh, tetapi sebaliknya takwa milik umum. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun kedudukannya,
Dan bagaimanapun pekerjaannya, bagaimana di dalam kehidupan manusia ini labelnya, apakah takwa atau pula sebaliknya labelnya adalah munafik. Bagaimana label yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita membahas label takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan profesi, kepribadian seseorang, pekerjaan seseorang berbagai macam warna dan bentuk. Jadi seorang mubaligh itu adalah menyampaikan dakwah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang qori menyampaikan qiraah tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tartilnya. Itu kan adalah pekerjaan dia secara lahiriah. Amaliyah secara yang paling dalam ketakwaannya, pribadinya dan hati. Begitu pula seorang pekerja. Dia bekerja sebagai buruh. Dia bekerja sebagai pegawai kantor, pengaman. Begitu pula dia polisi, dia tentara. Itu adalah lahiriahnya. Batiniahnya adalah amaliyah takwanya ada di dalam hati dan wujud pekerjaannya. Ibu rumah tangga, bagaimana di dalam keluarga seorang bapak, ibu dan anak, itu adalah amaliyah secara lahiriahnya. Batiniahnya adalah ketakwaan, wujudnya ada dalam kesehariannya. Yang lebih jauh lagi, jangan sesekali kita ini merasa orang rendah. Jangan sesekali kita ini merasa orang biasa. Jangan sesekali kita ini merasa wong cilik. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan siapa, posisi dan bagaimana. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketakwaan kamu. Takwanya ada di dalam hati, wujudnya adalah amaliyah. Dari mulai kiai, ustaz, pejabat, jenderal tentara, wong cilik, siapapun orangnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalul awamir wajatinabun nawahi. Melaksanakan perintah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dia ulama, bagaimana dia ustaz, bagaimana dia qori, bagaimana dia kiai, lillah au bil amplop. Sama, lillah au bil amplop. Kalau seandainya lillah, insya Allah dia adalah menyampaikan ayat Allah, tergolongnya adalah mereka muttaqin. Tetapi lil amplop kan sekarang banyak tuh ceramah pakai target, naudzubillah. Ceramah pakai budget, naudzubillah. Sekian, budgetnya sekian, qori sekian. Yang dibaca ayat Allah, yang disampaikan ayat Allah, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dilihat oleh masyarakat, dinilai, oh bukan lillah tapi lil amplop. Amplopnya gede, maka dia datang. Amplopnya gede, beda perilakunya, beda kebijakannya, berarti itu bukan golongan muttaqin. Sekarang kita kepada para pejabat. Jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat ini peranannya penting. Karena kepala di atas, yang di bawahnya adalah badan dan kaki. Begitu pula pejabat, mereka punya kebijakan, mereka punya keputusan, mereka punya tanggung jawab. Sejahtera atau tidak sejahteranya rakyat, bagaimana pimpinan. Aman dan nyamannya tidaknya masyarakat, bagaimana pimpinan. Sekarang bagaimana pekerjaan, kesejahteraan kehidupan umat manusia yang kita ada di bumi ini,
Itu pun bagaimana sungguh sangat besar tanggung jawab pemimpinan. Tetapi ini masyarakat resah. Kenapa masyarakat resah? Kok ini semuanya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Yang enak di atas, yang sengsara di bawah. Rakyat-rakyat yang besar ketawa, enak, nyaman, gaji besar. Wong cilik, wong cilik cuma jadi ganjalan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula menjadi aparat. Pilih kasih, tebang sana, tebang sini. Hukum pun mereka tidak pernah memikirkan bagaimana wong cilik. Ayo kita lihat. Dasarnya apa? Mereka semua, mereka hidup yang ada dalam posisi yang tinggi, yang punya kebijakan, ada dalam hati takwa atau tidak. Kalau sudah dalam hati takwa atau tidak, dia sebagai pejabat, dia sebagai aparat, dia sebagai pelaksana, pimpinan tugas, atau pula posisi yang sangat untuk bisa memberikan solusi, akan menjadi amal ibadah dengan ketakwaannya. Tapi sebaliknya, kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasarnya dia bekerja hanya sementara sebatas menumpuk-numpuk harta. Bekerja hanya sebatas mencari kehidupan untuk selama-lamanya, menumpuk-numpuk harta. Itulah dasar dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ke bawah lagi, hidup di dalam rumah tangga beda. Bagaimana hidup dalam rumah tangga ini karena Allah atau karena berkeluarga? Ayo kita renungkan. Karena Allah atau pula karena berkeluarga? Kalaulah memang seorang istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka duka ia jalani, senang sengsara ia hadapi, apapun bentuknya duka, tidak pernah mengeluh, dan dia selalu tersenyum bahagia di depan suaminya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan suami, selalu memberikan terbaik di hadapan suami. Dasarnya apa? Bukan karena suami. Para istri, bukan karena suami. Jadi rumah tangga ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu yang tidak kenal. Entah siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana keturunannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dasarnya jangan karena suami. Dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sudah dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu cinta makin sayang, dari sayang akan lebih sayang lagi. Yang menyemangati cinta yang penuh kasih sayang ini bukan karena suami, bukan karena istri, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin cinta menghangat dalam kepribadiannya, cinta yang sungguh sangat dalam, didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi yang namanya bertakwa. Kalaulah karena suami ada suami, ya, dia pura-pura baik, tidak ada suami main mata. Ada suami mungkin dia pura-pura berbakti, tidak ada suami lain cerita. Lain di hadapan suami, berbeda di belakang suami. Kenapa? Karena bukan karena Allah, tetapi karena suami. Maka takwa inilah yang akan mengantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah hidayah. Dan orang yang mendapatkan hidayah bukanlah ada pada pribadi kita. Hidayah bukanlah ada pada pribadi orang lain. Bahkan hidayah bukanlah ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah adalah mutlak
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana orang yang sudah ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini akan terjadi orang yang ada dalam hidayah Allah tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka akan murtad. Nah, jadi inilah dasarnya. Jadi kalau ada orang Islam, dia iman, orang Islam iman, dia menyalahkan Islam, tidak nyaman dengan Islamnya, atau sebaliknya dia menjauh dari Islam, bahkan murtad. Apa itu murtad? Kharaja an dinillah, orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak masuk dengan secara kafah. Dan yang kedua, dia menjadi murtad karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebatas masuk, belum dia itu bagaimana mengetahui secara dalam, sudah keluar lagi. Inilah yang paling ditakutkan diri kita sebagai yang beriman kepada Allah. Orang yang mendapatkan hidayah tetapi dia keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, murtad, kharaja an dinillah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam rahmatan lil alamin. Keimanan membuat kita lebih teguh lagi, memandang jauh yang lebih dalam. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia lebih sempurna, tahu tentang dirinya, tahu tentang bagaimana kehidupan, dan tahu bagaimana tentang perjalanan kehidupan umat manusia. Terkadang manusia itu merasa pengen menang sendiri, mendepankan hawa nafsunya, lebih senang kepada kehidupan dunia. Manusia lebih menuhankan kepada kepribadiannya, menuhankan hawa nafsunya. Dia menandingi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih membesarkan kepada dirinya, sehingga dia keluar dari agama Allah. Kalaulah keluar dari agama Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada dalam hidayah Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang fasik. Apa fasik? Kharaja an ta'atillah, dia keluar taat kepada Allah. Dia iman, muslim, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, akan menjadi golongan zalim, orang yang zalim. Zalim menganiaya dirinya sendiri, tidak tahu bagaimana kebenaran atau pula bagaimana halal dan haram, maka dia tergolong orang-orang munafik, jauh dan dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman Islam kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.